Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'amillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bertemu kembali kawan-kawan di dalam kegiatan bimbingan perkawinan mandiri secara online atau SUS Jatin Mandiri secara online Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, di materi yang ketiga yaitu memenuhi kebutuhan keluarga. Kemarin alhamdulillah kita sudah membahas banyak hal terkait dengan mempersiapkan keluarga sakinah, kemudian kita juga sudah membahas terkait dengan psikologi keluarga, kemudian yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan keluarga. Rekan-rekan, sahabat-sahabat semua, kawan-kawan, materi yang pertama adalah bagaimana cara kita membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Mungkin sebagian orang menganggap keinginan adalah kebutuhan dan kebutuhan adalah keinginan. Padahal sekali lagi kebutuhan dan keinginan adalah dua hal yang berbeda. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah semua yang dibutuhkan manusia yang harus dipenuhi demi menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari, biasanya bersifat mendesak, mengikat, dan terkait fungsi objektif. Jadi kebutuhan adalah sebenarnya apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Beda ya, apa yang kita butuhkan dan bukan apa yang kita inginkan. Keinginan adalah sesuatu yang di atas kebutuhan yang ingin dipenuhi manusia pada suatu hal yang dianggap kurang, tidak memiliki keharusan untuk segera terpenuhi. Ia hanya tambahan dari kebutuhan pokok yang telah terpenuhi untuk memuaskan selera subjektif. Jadi yang pertama yang perlu dibedakan, kalau kebutuhan adalah semua yang dibutuhkan manusia yang harus dipenuhi demi menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang di atas kebutuhan, yang ingin dimiliki oleh seseorang untuk untuk memuaskan diri. Sebenarnya tidak terlalu mendesak. Kalau kebutuhan sifatnya mendesak dan memang harus dipenuhi. Kalau keinginan sifatnya tidak mendesak. Keinginan hanya tambahan saja, hanya tambahan yang diinginkan oleh manusia untuk memuaskan seleranya secara subjektif. Jadi kalau keinginan itu fokusnya atau sudut pandangnya itu adalah subjek atau orangnya, keinginan orangnya. Sedangkan kebutuhan sudut pandangnya itu adalah objek, artinya sesuatu yang memang dibutuhkan, ya, bukan keinginan orangnya, tapi sesuatu itu memang dibutuhkan. Misalnya kalau kita tidak makan, maka akan lemas, ketika kita lemas maka tidak bisa bekerja, ketika kita lemas maka kita tidak bisa beribadah, ketika kita lemas maka kita tidak bisa sekolah. Anak-anak misalnya ya, ibu-ibu misalnya yang di rumah, ibu rumah tangga misalnya, ketika tidak makan maka dia tidak bisa mengurus rumah tangga. Maka makan adalah sebuah kebutuhan. Nah, makan sendiri ini contoh kecil saja, contoh kecil yang setiap hari pasti kita butuhkan. Makan saja itu bisa merupakan sebuah kebutuhan, bisa merupakan sebuah keinginan. Jadi makan yang merupakan kebutuhan itu adalah makan yang benar-benar kita butuhkan, untuk mengisi tenaga kita, untuk memastikan menunjang aktivitas kita agar tidak lemah, agar tidak lemas. Tetapi ketika badan sudah terpenuhi, tenaga sudah terisi, artinya kebutuhan untuk makan sudah tidak dibutuhkan lagi, ya. Fisik sudah fit, kemudian tenaga sudah pulih, maka di situ kebutuhan sudah tertutup. Karena apa? Karena tidak mendesak lagi. Makanya kalau misalnya jenengan makanya harus makan yang pesan online, kalau makan di tetangga tidak selera misalnya, itu merupakan bukan sebuah kebutuhan, tapi keinginan yang dibiasakan sehingga seakan-akan itu menjadi sebuah kebutuhan. Sebenarnya kan kita
badan kita kecuali ada pantangan-pantangan tertentu, misal ada pantangan-pantangan. Tapi kalau normalnya orang makan semua hal itu kan sebenarnya bisa masuk ke dalam tubuh. Tetapi ada beberapa orang yang menolak, beberapa orang yang menolak, dan dia tidak punya riwayat penyakit atau tidak ada pantangan terhadap makanan itu sebenarnya adalah sebuah keinginan yang dibiasakan. Keinginan yang dibiasakan sehingga seakan-akan menjadi sebuah kebutuhan. Itu dihindari. Jadi jangan biasakan tubuh kita itu manja, dan itu berbahaya. Kemudian setelah tenaga terisi, setelah badan ini mampu untuk melakukan aktivitas dan lain-lain, makan terus, akhirnya terjadilah yang namanya israf. Makanya dalam Al-Quran itu kulu washrabu wala tusrifu, makanlah kalian, minumlah kalian sebagaimana yang dibutuhkan oleh tubuh kita, wala tusrifu, dan janganlah kamu berlebihan. Ketika sudah berlebihan, maka itu bukan kebutuhan lagi, itu keinginan. Pakaian, ya kan, kebutuhan primer itu kan apa namanya, pakan, sandang, papan, ya, atau sandang, pakan, papan. Pakaian, makanan, dan tempat tinggal, itu kan kebutuhan primer. Misalnya pakaian, pakaian itu sebenarnya kan yang cukup itu ya cukup untuk menutup aurat kita dan pantas serta layak sebagaimana umumnya manusia, sebagaimana layaknya manusia. Tapi kalau dia mengikuti tren bahwa pakaian itu ya harus seperti ini dengan harga yang cukup mahal dan lain sebagainya, itu sudah tidak kebutuhan lagi, itu sudah keinginan. Makanya kita harus pandai-pandai membedakan mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan, karena ini berbahaya. Kalau kita selalu menuruti keinginan terus, sudahlah, tidak akan ada habisnya, bahkan mungkin akan menghabiskan semuanya kalau hanya sekedar mengikuti keinginan. Oke. Kemudian kebutuhan fisik dan non fisik. Kebutuhan sendiri itu juga ada fisik dan ada non fisik. Kebutuhan fisik terdiri dari seluruh kebutuhan-kebutuhan yang bersifat material yang biasanya bertumpu pada ketersediaan finansial. Di antara kebutuhan fisik dalam keluarga adalah kebutuhan sandang, pangan, papan, dan biaya-biaya terkait dengan kesehatan, pendidikan, pengamanan, dan lain-lain. Ini adalah kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik, mau dan tidak mau ini harus ada. Layaknya manusia harus punya tempat tinggal, makanya rumah itu merupakan kebutuhan, dan kebutuhannya disebut kebutuhan fisik karena tampak oleh mata. Tetapi kalau harus rumah mewah dengan harga 1 miliar misalnya, kalau mampu sih monggo, kalau dimampu-mampukan itu berbahaya, maka itu sudah tidak termasuk kebutuhan. Itu adalah keinginan, dan keinginan, sekali lagi saya katakan, keinginan yang berlebihan itu bisa menghabiskan segalanya. Keinginan manusia itu tidak ada habisnya, tapi kalau selalu dituruti maka akan menghabiskan segala sesuatu. Itu dipegangi. Kemudian kebutuhan non fisik merupakan kebutuhan yang terkait dengan psikologi anggota keluarga yang bisa dipenuhi tanpa bergantung pada finansial. Di antara contoh kebutuhan non fisik adalah rasa mencintai, dicintai, kasih sayang, rasa aman, merasa terlindungi, diperhatikan, dijaga, dihormati, dihargai, dan lain sebagainya. Ini juga kebutuhan, kawan-kawan. Jadi kebutuhan itu pasangan kita itu yang dibutuhkan tidak hanya sekedar yang penting tercukupi. Kamu belanja apa, misalnya suaminya pergi, yang penting istri saya merantau, yang penting istri saya tercukupi. Kamu butuh 1 hari makan berapa, saya cukupi. Enggak, yang dibutuhkan manusia itu tidak hanya sekedar fisik saja, tetapi yang dibutuhkan manusia itu juga kebutuhan non fisik, seperti yang kemarin kita bahas di antara min husnil isyrah itu kan bercanda, merayu, apalagi itu bercumbu rayu dan lain sebagainya. Itu dibutuhkan pasangan kita, baik laki-laki ataupun perempuan, baik suami bagi istri atau istri bagi suami, karena itu merupakan kebutuhan. Jadi tidak hanya sekedar kebutuhan fisik. Jadi pasangan kita itu juga butuh kata rayuan, pasangan kita itu juga butuh belayan, pasangan kita itu juga butuh kata-kata romantis yang keluar dari kita, gitu loh. Jadi jangan sampai nanti kalau sedang di luar, mungkin sama teman-teman rekan kerjanya, kalau bercanda merayu,
itu gombalannya luar biasa, tapi kalau sampai rumah tidak ada romantisnya sama sekali, itu jangan. Jadi justru pasanganmu itulah yang benar-benar membutuhkan keromantisan kita sebagai pasangan. Gitu. Semua kebutuhan fisik dan non fisik dibutuhkan oleh seluruh keluarga, baik suami, istri, orang tua, dan anak-anak. Dengan demikian dalam keluarga akan terjadi sikap saling menjaga, saling menghormati, dan saling menyayangi. Dasar pemenuhan keluarga, satu, keadilan. Jadi dalam memenuhi kebutuhan keluarga harus berdasarkan rasa keadilan. Jadi misalnya dua anak, yang satu SMA, yang satu SD, diberikan uang saku yang sama-sama 1.000 misalnya, itu bukan adil, itu namanya bagi rata, itu bukan adil. Tapi pemerataan. Padahal yang dibutuhkan di dalam kebutuhan keluarga itu adalah keadilan, bukan sekedar pemerataan. Ingat ini teman-teman. Ya. Jadi harus bedakan sesuai dengan kebutuhan. Sakunya NSD 500 rupiah misal sakunya SMA 2000. Ini misal disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian kesalingan, ya tadi tabadul, sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Ada tabadul, kesalingan, husnul muasyarah, saling memperlakukan pasangannya dengan terhormat, saling memperlakukan pasangannya dengan baik. Husnul tafahum, saling memahami, ya, saling pengertian. Jadi kesalingan itu sangat dibutuhkan. Ini mungkin kesalingan ini mungkin tidak berupa materi, tapi ini adalah non fisik, non material. Tetapi pasangan kita sangat membutuhkan itu. Kita saja, kita mengaca pada diri kita lah. Seandainya kita terus merayu tapi tidak ada timbal balik dari pasangan kita, kira-kira perasaan kita kira-kira bagaimana? Dan itu mungkin yang dirasakan pasangan kita. Ketika pasangan kita berusaha untuk merayu, tapi kita dengan entengnya tidak membalas rayuan itu, hidupnya kaku, ya, apa adanya formalitas misalnya. Itu kalau bisa, ya bukan kalau bisa, kita harus mengusahakan. Jadi romantisme itu sangat dibutuhkan di dalam keluarga. Kemudian keseimbangan ini adalah 3 dasar pemenuhan kebutuhan keluarga: keadilan, kesalingan, dan keseimbangan. Kawan-kawan semua, jadi pemenuhan kebutuhan keluarga ini merupakan sesuatu yang wajib dan harus diusahakan. Kalau harus dipenuhi, kita tidak tahu bagaimana cara Allah memenuhi kebutuhan kita. Tapi yang jelas, terutama bagi suami, ini saya ulangi lagi, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amalihim. Karena laki-laki kenapa laki-laki mendapatkan status sebagai pemimpin di dalam rumah tangga oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena laki-laki mendapatkan kewajiban untuk memenuhi nafkah, untuk mengusahakan, untuk mengikhtiarkan menafkahi keluarganya. Maka dari itu laki-laki, para suami, meskipun istrimu bekerja, meskipun istrimu seorang profesional, tolonglah laki-laki tetap harus berusaha, tetap harus berikhtiar untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena nafkah itu merupakan kewajiban suami. Sekali lagi, apapun profesi istrimu, kewajiban menafkahi keluarga itu adalah kewajiban laki-laki. Tetapi timbal baliknya, sebagai seorang istri dituntut harus nerimo dan legowo atas apa yang diusahakan oleh suaminya. Ini sangat penting sekali. Jadi jangan sampai istri kemudian banyak menuntut. Ini berbahaya. Ini menjadi salah satu faktor yang dapat menghancurkan keluarga, menjadi salah satu faktor yang dapat merusak dan meruntuhkan rumah tangga. Makanya dalam Adabul Islam fi Nizamul Usrah, Sayyid Muhammad mengatakan innal qanaah tu'ammirul buyut. Ini sudah saya sampaikan di video sebelumnya kayaknya. Jadi qanaah, rasa nerimo, tidak banyak menuntut. Ya sudahlah, suami saya yang penting kan sudah berikhtiar, sudah berusaha sebaik mungkin. Ternyata nafkah yang diberikan ditakdirkan seperti ini, ya sudah tidak diterima dengan lapang dada. Itu sangat penting sekali. Jadi para istri tolong dengarkan, para suami juga jangan terus leha-leha, santai bersantai, ya, tidak mau berusaha memenuhi kebutuhan, tidak mau berusaha memberikan nafkah pada keluarganya, menggantungkan kepada istrinya. Itu sangat tidak baik. Karena laki-laki itu adalah pemimpin. Sekali laki-laki adalah pemimpin. Innal qanaah tu'ammirul buyut. Jadi qanaah itu dapat membangun rumah tangga, dapat
mengokohkan rumah tangga itu adalah qanaah. Wa tuqiul ulfah, dapat menjatuhkan rasa kasih sayangnya seorang suami kepada seorang istri, seorang istri kepada seorang suami. Itu penting sekali. Wa innal jasya'a wa tuma'a yudhifa'anil mahabbah. Ingat, kalau kita sering menuntut kepada pasangan, apalagi pasangannya tidak mampu, ini yudhifanil mahabbah, dapat melemahkan rasa cinta di antara pasangan ini. Makanya ini harus benar-benar kita hindari. Jangan sampai menuntut apalagi di atas kemampuan pasangan kita. Hati-hati, itu dapat melemahkan rasa cinta dan kasih sayang pasangan kita. Dan lebih parahnya lagi, ini merupakan bisa menjadi jalan atau jurang yang akan dimasuki oleh pasangan kita. Apakah kita tega melihat pasangan kita jatuh ke jurang kehancuran hanya gara-gara pengen memenuhi apa yang kita inginkan, yang sebenarnya pasangan kita tidak mampu. Banyak dia nilai karohah, dan dapat mendatangkan kebencian, dapat mendatangkan kemarahan. Kemudian di antara apa nih, sifat qanaah. Jadi sifat qanaah itu tidak hanya sekedar nerimo ing pandum tok. Tidak hanya sekedar menerima apa yang diberikan oleh pasangannya misalnya, tapi juga bagaimana caranya dia mengelola misalnya ini gajinya suami itu adalah 1 bulan misalnya 3 juta misalnya. Di 3 juta mungkin disisihkan untuk suami, untuk kebutuhan suami 500.000, yang 2.500.000 diberikan untuk kebutuhan keluarga misalnya, seperti itu. Maka tanggung jawab yang mengelola keuangan ini, nah ini adalah salah satu cara qanaah juga. Bagaimana caranya mentasarrufkan, bagaimana caranya menggunakan uang ini untuk mencukup-cukupkan sesuai dengan kebutuhan. Termasuk bukan hanya kebutuhan sekarang, tapi juga kebutuhan untuk masa-masa yang akan datang. Kita memang tidak akan pernah tahu. Kita tidak akan pernah tahu kita hidup berapa tahun, kita kehidupan kita masa depan itu belum terjadi. Artinya masa depan itu masih belum jelas. Tetapi sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita seharusnya dan selayaknya memikirkan hal itu. Artinya ini adalah salah satu sifat qanaah. Tidak hanya sekedar nerimo, tidak hanya sekedar nerimo atas pemberian dari suami misalnya, tapi juga pandai mengelola keuangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, baik untuk sekarang ataupun di hari-hari atau masa-masa yang akan datang. Ini Sayyid Muhammad mengatakan, wa ma asanal mar'al qani'ah, alangkah indahnya, alangkah bagusnya seorang perempuan yang qanaah, yang menerima dzatil khuluqil karim, yang mempunyai akhlak yang mulia. Ini kata Sayyid Muhammad ya. Wa ma ahsanal mar'ah al-qani'ah dzatil khuluqil karim, betapa indahnya seorang perempuan, seorang istri yang nerima, yang mempunyai akhlak yang mulia, al-hasanit tasarrufi fi qalilir rizqi, yang baik dalam pengelolaan sedikitnya rezeki. Artinya yang pandai mengelola rezeki, yang pandai mengelola keuangan yang diberikan oleh suaminya, liyakfiyaha wa zawjaha wa auladahuma, agar bisa cukup untuk dirinya, untuk suaminya, dan untuk anak-anaknya. Sahabat-sahabat semua, kawan-kawan semua, kebutuhan itu tidak hanya sekedar makan, pakaian, rumah, minum, dan lain sebagainya. Termasuk pendidikan anak-anak juga harus kita pikirkan. Termasuk pendidikan istri, pendidikan suami itu juga harus kita pikirkan. Artinya apa? Apakah ketika kita sudah selesai menikah kemudian tidak butuh belajar? Enggak. Belajar itu minal mahdi ilal lahdi, dari lahir sampai mati. Kita harus terus belajar, terus mencari ilmu pengetahuan agar kita harapannya adalah agar kita dari hari ke hari menjadi seorang yang lebih baik, Termasuk berkeluarga pun juga seperti itu. Suami dan istri, seluruh anggota keluarga harus terus belajar menggali ilmu pengetahuan terkait dengan keluarga.
Bagaimana seorang suami yang baik seperti apa, istri yang baik seperti apa, anak-anak yang baik seperti apa, suami istri sebagai ayah dan ibu mendidik anak-anak yang baik itu seperti apa. Itu harus ditingkatkan apa namanya pengetahuannya, ditingkatkan kepengetahuannya. Jadi biar tidak salah arah, tidak salah langkah, tidak salah mengambil keputusan, tidak salah dalam menunaikan kewajiban, tidak salah dalam meminta haknya. Itu kita harus benar-benar belajar. Jadi kebutuhan itu tidak hanya sekedar makan, minum dan sebagainya, termasuk pendidikan. Bapak Ibu semua, saya teringat salah satu ayat Al-Quran, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Alangkah harusnya seorang itu takut kalau apa? Lau taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Jika dia meninggalkan orang-orang setelahnya, anak-anaknya, dzurriyyatan dhi'afan, keturunan yang lemah, maka jangan sekali-kali kita mengabaikan anak-anak itu. Anak-anak itu juga butuh pendidikan, anak-anak itu juga butuh tarbiyah. Butuh tarbiyah agar anak-anak ini nanti menjadi anak-anak yang kuat, bukan dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim, yang dia sendiri orang tuanya takut dengan anak itu. Makanya ya kita mengusahakan menjadi seorang suami yang baik, menjadi seorang suami yang bertanggung jawab, menjadi seorang istri yang baik, menjadi seorang istri yang bertanggung jawab, menjadi seorang ayah dan ibu yang baik, menjadi seorang ayah, ibu, orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Saya kira itu 3 materi sudah kita selesaikan. Sekali lagi kami berharap peserta dan seluruh calon pengantin yang pertama nanti akad nikahnya berjalan dengan lancar, persiapkan dengan baik kawan-kawan semua. Jadi akad nikah itu adalah pintu gerbang kalian untuk memasuki sebuah bahtera yang namanya rumah tangga, untuk memasuki sebuah rumah yang namanya rumah tangga. Makanya memang harus dipersiapkan dengan baik. Jangan sampai ketika kita mau masuk saja sudah santai-santai, tidak mau mempersiapkan dengan baik. Bagaimana nanti kalau kita sudah di dalam, mau masuk saja kita sudah tidak mau berusaha dengan baik, mau masuk saja kita sudah tidak mau berikhtiar dengan baik. Maka dari itu sebelum akadnya benar-benar dipersiapkan, sebagai seorang suami, sebagai calon suami, calon istri, kemudian walinya dipersiapkan, kemudian saksi cari saksi yang baik. Ingat teman-teman, saksi itu ada syaratnya sebenarnya. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Apa itu keadilan saksi? 2 orang saksi ini adalah seorang saksi yang adil adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil. Ini tolong dipahami. Untuk para calon pengantin, tolong ini dipahami. Kalau wali kan kita tidak bisa mencari, karena wali kan sudah pasti orangnya ya. Kalau ada ayahnya berarti ayahnya, kalau tidak ada ayahnya berarti kakeknya dan lain sebagainya. Semakin akrab abad. Kemudian kalau tidak ada wali, Sultan wali yumanna walinya lahu, maka walinya adalah wali hakim, sultan atau pemimpin, sultan kalau bahasa kita itu sultan. Yang dalam hal ini dalam Indonesia di negara kita itu ada diwakili oleh kepala KUA wali yumanna. Waliyuman la waliyallah adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Tapi kalau saksi ini kita bisa memilih, saksi yang baik. Kalau misalnya bingung, yang penting hadirkan banyak orang-orang yang soleh, para asatidz, para masyayikh, para kiai, hadirkan untuk menyaksikan pernikahan kalian, nikahan jenengan semua. Paling tidak kehadiran para orang-orang yang soleh, orang-orang yang menurut kita bersih hatinya itu ikut mendoakan pernikahan kalian. Jadi semoga dengan berkah doa
para orang-orang yang soleh itu bisa menjadikan keberkahan untuk pernikahan kalian, sehingga kedepannya nanti harapannya kan seperti itu ya, kedepannya pernikahan jenengan juga rumah tangga kalian semua menjadi rumah tangga berjalan dengan baik, seandainya diberikan ujian, cobaan dan lain sebagainya juga bisa menghadapi dengan mudah. Semoga semua urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya persiapkan dengan baik pernikahan itu. Mahar juga harus disiapkan. Kalau laki-laki ya berusaha memberikan mahar yang terbaik untuk calon istrinya. Tapi kalau calon istri kalau meminta mahar ya jangan memberatkan suaminya. Loh, sebenarnya konsep agama itu sangat luar biasa loh. Jadi calon suami itu ya, dianjurkan untuk memberikan mahar calon istrinya yang terbaik, karena ini akan mengambil seorang anaknya orang, diambil menjadi istrinya kok. Ya kita harus sebagai laki-laki mengusahakan mahar yang terbaik, tetapi sebagai perempuan itu dianjurkan agar tidak memberatkan mahar bagi si calon suami. Akhirnya ya, kalau yang satu dianjurkan untuk memberikan mahar yang terbaik, yang satu dianjurkan untuk tidak memberatkan mahar, akhirnya ketemukan jalan tengah kan, jalan tengah. Akhirnya semuanya saling rindu tadi, antarodin, sama-sama rela, sama-sama rindu, tidak ada yang merasa terbebani dan lain sebagainya. Tolonglah ini benar-benar diperhatikan. Begitu teman-teman semua, sahabat semua, satu kata terakhir dari saya, semoga ada manfaatnya. Sebagai seorang suami, saya ulangi lagi, apa itu? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian itu adalah pemimpin. Suami itu adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Istri itu juga pemimpin di dalam keluarga, di dalam rumahnya suami. Dan semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Laki-laki ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin di dalam rumah tangga, maka kamu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Istri itu juga pemimpin dan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kalau belum paham, bisalah kita tanya jawab. Karena ini linknya sebenarnya link YouTube, dibuka YouTube-nya, nanti di komen tanya jawab di situ. Kalau ada sesuatu yang perlu kita sampaikan akan kita sampaikan, dan juga jangan segan-segan untuk datang ke kantor urusan agama Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.